Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danara Caharnandi dengan NIM 161251130 dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari karya ilmiah kelompok kami. Untuk judul penelitian yang kami itu efektivitas bahan herbal topikal terhadap penyembuhan akne vulgaris di kalangan mahasiswa SITS ITB angkatan 2025. Penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari tugas mata kuliah tata tulis karya ilmiah dengan fokus utama yaitu pada jerawat yang biasanya terjadi di kalangan mahasiswa dan seberapa efektif bahan herbal topikal terhadap penyembuhan jerawat. Latar belakang yang akan kami paparkan, walaupun masalah yang kami angkat ini terlihat sederhana, tapi ternyata cukup penting, di mana akne vulgaris sendiri merupakan kelainan inflamasi kronis unit unit pilosebaceae dengan data prevalensi global terjadinya jerawat itu sekitar 20,5% dari populasi dunia. Dan usia tertingginya itu biasanya terjadi pada usia 16 sampai 24 tahun. Dan di Indonesia sendiri, jerawat itu biasanya terjadi di rentang usia 12 hingga 25 tahun. Kurang lebih 60 sampai 80%. Dari hal tersebut, menyimpulkan bahwa masalah ini bukan hanya masalah kosmetik biasa. Dan masalah ini merupakan masalah kesehatan kulit yang biasanya terjadi pada usia remaja hingga usia dewasa muda dan perlu sangat diperhatikan. Untuk profil akne vulgaris atau jerawat itu sendiri, biasanya jerawat dapat terjadi karena empat faktor utama. Yang pertama karena peningkatan produksi sebum, yang kedua karena hiperkeratinisasi folikel, yang ketiga karena kolonisasi Cutibacterium acnes, dan yang keempat karena respon kulit terhadap inflamasi lokal. Vulgaris sendiri bersifat multifaktorial, sehingga penanganan jerawat sangat membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Karena segala aksi pengobatan yang dilakukan pada jerawat itu, untuk terapi konvensional dan permasalahannya, salah satu bentuk terapi konvensional yaitu benzoyl peroxide yang memiliki efek antibakteri dan keratolitik yang sangat efektif. Kemudian, pada kasus-kasus penggunaan obat kimia, karena obat kimia memiliki beberapa efek samping seperti iritasi, kemerahan, kulit kering, dan peradangan, sehingga membuat orang-orang itu lebih memilih untuk tidak menggunakan atau tidak melanjutkan bentuk pengobatan tersebut pada jangka panjang. Karena kondisi tersebutlah dapat meningkatkan potensi penggunaan alternatif pengobatan jerawat, yaitu dengan menggunakan obat terapi berbahan dasar herbal topikal. Dan alasan selanjutnya kenapa orang-orang lebih memilih untuk mengganti ke alternatif herbal topikal, karena resiko dari efek sampingnya sangat rendah, karena herbal topikal itu aman, nyaman, dan menyegarkan di kulit. Kemudian herbal topikal memiliki efek antibakteri dan antiinflamasi alami, dan juga itu telah digunakan secara tradisional dari zaman dahulu kala. Dan pada zaman sekarang sudah mulai tervalidasi secara literatur ilmiah. Seperti salah satu contohnya, tea tree oil yang memiliki efek antibakteri pada pengobatan jerawat sehingga kulit akan merasa lebih nyaman apabila diaplikasikan herbal topikal berbahan dasar tea tree oil. Untuk rumusan masalah dari penelitian kami, muncullah tiga pertanyaan besar. Yang pertama, bagaimana prevalensi dan frekuensi akne vulgaris pada mahasiswa SITS 2025? Yang kedua, bagaimana pola perilaku dan persepsi penanganan jerawat? Dan yang ketiga, bagaimana potensi dari bahan herbal topikal sebagai terapi alternatif? Mengacu pada rumusan masalah sebelumnya, tujuan penelitian yang kami kembangkan, yang pertama yaitu mengidentifikasi prevalensi akne vulgaris, kemudian kami akan mengkaji pola penanganan jerawat mahasiswa, dan tujuan paling akhir yaitu kami akan menilai potensi bahan herbal topikal sebagai alternatif terapi. Untuk metode penelitian yang kami gunakan yaitu kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu survei daring melalui Google Form dengan 12 pertanyaan kuesioner tertutup, dan target responden kami yaitu 53 mahasiswa SITS angkatan 2025 dengan analisis data akhir melalui persentase dan akan digambarkan melalui tabel dan diagram. Definisi dari akne vulgaris sendiri merupakan penyakit inflamasi kronis unit pilosebaceae yang bersifat pleomorfik, yang berarti dapat muncul pada berbagai jenis lesi jerawat yang mencakup komedo, papula, pustula, nodul, dan kista. Dan biasanya, lokasi umum munculnya akne vulgaris atau jerawat itu biasanya pada wajah, leher, punggung, dan dada. Dan biasanya akan muncul jenis-jenis jerawat yang berbeda tergantung pada kondisi kulit orang itu tersebut pada saat itu. Untuk definisi dari obat herbal topikal biasanya obat yang dirancang berbahan dasar tumbuhan dan biasanya bisa digunakan langsung pada permukaan kulit dan juga memiliki efek terapeutik lokal terhadap kulit manusia. Dan definisi dari minim absorpsi sistemik yaitu kandungan-kandungan obat herbal topikal biasanya akan sangat mudah diserap oleh kulit sehingga dapat menyembuhkan jerawat pada permukaan kulit lebih efektif. Untuk mekanisme kerja herbal topikal itu sendiri memiliki tiga sifat yang unggul.
pada penggunaannya terhadap kulit, yaitu dia itu antibakteri, yang berarti dapat menghambat pengembangannya Cutibacterium acnes atau bakteri yang menyebabkan acne vulgaris, lalu juga memiliki sifat anti-inflamasi, yang dimana menekan mediator inflamasi pada kulit sehingga kulit tidak mudah iritasi, dan yang ketiga memiliki sifat antioksidan, ini mana dapat menurunkan stres kulit secara stres oksidatif. Dan dari tiga sifat tersebut terbukti bahwa herbal topikal memiliki keamanan penggunaan terhadap kulit yang lebih baik daripada obat kimia. Berdasarkan data sebaran akne vulgaris dari kuesioner kami, atas pertanyaan seberapa sering eh, responden mengalami jerawat dalam 1 tahun terakhir, diungguli dengan jawaban sebesar 41,5% dari responden menjawab kadang-kadang terjadi jerawat dalam rentang 1 sampai 3 bulan. Di tingkat bawahnya, ada 35,8% dari responden menjawab sering terjadinya jerawat yang terjadi pada lebih dari 3 bulan terakhir. Dan juga di tingkat bawahnya lagi 20,8% dari responden menjawab jarang mengalami jerawat atau kurang dari 1 bulan. Dan tidak ada dari responden kami yang menjawab tidak pernah mengalami jerawat di 1 tahun terakhir. Untuk data pada pertanyaan jenis jerawat apa yang sering muncul, diungguli dengan jawaban 79,2% atau 42 responden menjawab biasanya muncul jerawat kecil berwarna merah, dan tingkat di bawahnya 54,7% dari responden atau 29 responden menjawab biasanya muncul komedo atau bintik hitam atau putih, dan tingkat di bawahnya seri antar dua jawaban yaitu 9,4% atau dijawab 5 responden menjawab bahwa terjadinya jerawat bernanah pada responden, atau dari 5 responden lainnya menjawab terjadi jerawat besar atau bengkak atau bisa disebut nodul. Ini merupakan hasil ringkasan dari jawaban responden kami, dan biasanya jerawat yang muncul itu di tingkatan ringan sampai sedang dengan jenis yang mendominasi itu papula dan di bawahnya komedo, dan jerawat diungguli biasanya muncul kira-kira sekitar rentang 1 sampai 3 bulan pada 41,5% responden. Untuk jawaban pada dampak psikologis jerawat, 34% dari responden kami merasa sedikit terganggu kepercayaan dirinya, dan 28,3% merasa sangat terganggu atas kondisi jerawat yang muncul. Dan jawaban yang paling diungguli yaitu jerawat ringan malah sangat berdampak pada mental para responden kami. Untuk pola pengobatan mahasiswa atau responden kami lebih banyak menjawab menggunakan obat topikal kimia dengan 58,5% dari responden, dan 37,7 responden lainnya menjawab bahwa mereka menggunakan obat topikal herbal. Kemudian, responden kami tidak lebih banyak menggunakan obat oral, atau masih sedikit responden kami menggunakan obat oral pada penyembuhan jerawat dan cenderung memilih terapi lokal. Untuk persesui terhadap obat herbal, responden menjawab bahwa mereka lebih mengenal kunyit dengan 66% dari responden, dan di bawahnya ada lidah buaya dengan total 49,1% dari responden. Kemudian, tea tree oil itu sendiri kurang dikenal sebagai herbal murni oleh responden kami, dan 92,5% dari responden sangat terbuka terhadap inovasi herbal topikal. Untuk efektivitas herbal topikal secara literatur, kami menemukan bahwa tea tree oil 5% itu ada pada benzoyl peroxide dengan efek samping yang lebih ringan pada kulit. Kemudian ada teh hijau yang dapat menurunkan sebum dan menurunkan kemunculan lesi jerawat. Kemudian ada kulit manggis yang memiliki sifat antibakteri yang sangat kuat terhadap bakteri penyebab jerawat. Keunggulan dari herbal topikal sendiri yaitu memiliki keunggulan yang efektif secara klinis, resiko iritasinya lebih rendah terhadap kulit, berbasis bahan alami dan lebih segar pada kulit, dan cocok untuk kulit sensitif. Untuk kesimpulan yang kami dapat sampaikan yaitu prevalensi akne vulgaris itu sangat tinggi di kalangan muda, terutama mahasiswa SITS ITB angkatan 2025, dan masih dominan terapi kimia dalam pengobatan jerawat. Kemudian minat terhadap herbal topikal ternyata sangat besar di kalangan hasil responden kami maupun secara literatur, dan herbal topikal berpotensi sebagai alternatif yang aman selain penggunaan obat kimia secara umum. Lalu saran yang dapat kami sampaikan pada penelitian kami yaitu perlunya lagi dilakukan uji in vitro dan in vivo lanjutan. Yang kedua, kami perlu lebih fokus pada tanaman yang lebih dikenal mahasiswa seperti kunyit dan lidah buaya. Kemudian kami juga perlu melakukan edukasi pemilihan terapi berbasis bukti ilmiah yang lebih dalam dan lebih konkret. Sekian dari presentasi karya ilmiah kelompok 1 dari saya dan Arsyanadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.